Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvira Syafitri. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan arus kas. Bagi yang sering berkutik dalam dunia keuangan, istilah laporan arus kas sudah pasti tidak asing lagi. Laporan ini sangat penting terutama untuk business owner yang baru masuk dalam dunia bisnis. Langsung saja pada definisi laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas dan setara kas dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik, dan dividen. Laporan arus kas merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994 PSAK nomor 2. Dalam laporan arus kas disajikan data mengenai penerimaan tunai, pengeluaran, pembayaran utang, price, serta beban lainnya. Laporan ini mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan ini juga memberikan informasi yang lebih detail dan spesifik dibandingkan dengan laporan laba rugi dan neraca. Pentingnya laporan arus kas. Laporan arus kas menawarkan informasi yang sangat berharga bagi perusahaan atau penggunanya, terutama jika disusun dengan lengkap dan akurat. Ada beberapa manfaat utama dari laporan arus kas. 1. Indikator kesehatan keuangan perusahaan. Laporan arus kas memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kesehatannya secara finansial dengan menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban operasional seperti membayar gaji karyawan dan dividen. Manajemen dapat menilai apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau menghadapi masalah keuangan. 2. Menjadi dasar pengambilan keputusan. Informasi dari laporan arus kas memberikan landasan yang kuat bagi manajemen dalam membuat keputusan strategis. Data ini membantu dalam merencanakan langkah-langkah masa depan, merumuskan strategi untuk mengatasi perubahan dan mengelola keuangan perusahaan dengan lebih efektif. Dengan memahami aliran kas masuk dan keluar, perusahaan dapat memantau kesehatan finansial mereka, serta menentukan prioritas alokasi sumber daya. Sebagai contoh, jika laporan arus kas menunjukkan penurunan signifikan dalam arus kas operasional, manajemen dapat segera mengambil langkah untuk menekan biaya operasional atau mencari sumber pendapatan baru, seperti sebuah perusahaan retail yang mendapati arus kas operasionalnya menurun bisa memutuskan untuk melakukan diskon besar-besaran pada produk yang kurang laku guna meningkatkan penjualan dan mempercepat perputaran barang. Dengan begitu, laporan arus kas tidak hanya berfungsi sebagai laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu perusahaan tetap berada di jalur yang benar dan beradaptasi dengan dinamika pasar. 3. Mengukur likuiditas perusahaan. Laporan arus kas juga penting untuk memahami likuiditas, alias sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan arus kas dari aktivitas operasionalnya. Ini memberikan wawasan tentang likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk mendanai operasional serta menginvestasi tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal. Tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Di samping itu, laporan arus kas juga menyajikan laporan historis. Informasi historis yang diberikan mengenai
perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan kas berdasarkan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama satu periode akuntansi. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas, rekening giro, aset setara kas, dan investasi yang sangat mudah diuangkan tanpa mengalami resiko perubahan harga yang signifikan. Contohnya uang tunai dan bank, surat pemberdaharaan, surat berharga, dana pasar uang, dan lain sebagainya. Sedangkan setara kas adalah aktiva yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk dimaksudkan ke dalam investasi atau tujuan lainnya. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Jadi, dengan demikian komponen utama laporan arus kas adalah sumber-sumber penerimaan kas dan penggunaan-penggunaan kas. Ruang lingkup laporan arus kas. Ruang lingkup dari laporan arus kas adalah suatu kegiatan menyusun laporan arus kas sesuai dengan kaidah dan persyaratan tertentu, yang kemudian menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Ruang lingkup penyusunan laporan arus kas ini berlaku bagi seluruh satuan organisasi atau perusahaan yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya organisasi dalam lingkungan pemerintah, pusat maupun daerah. Namun, ada juga beberapa perusahaan negara atau daerah yang tidak wajib menyusun laporan arus kas, di mana perusahaan tersebut harus diatur tersendiri dalam standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas pada masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas atau solvabilitas. Laporan arus kas mencakup semua aktivitas yang terkait dengan pergerakan kas, termasuk 1. Aktivitas operasional arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. 2. Aktivitas investasi arus kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset tetap seperti tanah bangunan dan peralatan. 3. Aktivitas pendanaan arus kas yang terkait arus kas pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham, pinjaman, dan pembayaran dividen. Laporan arus kas memiliki 4 bentuk utama, yaitu saldo awal kas, arus masuk kas, arus kas keluar, dan saldo akhir kas. Tetapi saya hanya akan menjelaskan lebih dalam 2 bentuk yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk merupakan kas yang diterima oleh perusahaan. Contoh: 1. Penerimaan dari penjualan barang atau jasa. 2. Penerimaan dari investasi, misalnya penjualan saham. 3. Penerimaan dari pinjaman arus kas keluar. Merupakan kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya,
1. Pembayaran untuk pembelian barang atau jasa. 2. Pembayaran untuk investasi, misalnya pembelian saham. 3. Pembayaran untuk utang. 4. Pembayaran dividen. Kas dan setara kas. Kas yaitu uang tunai yang dimiliki perusahaan baik dalam bentuk uang kertas, koin, atau saldo rekening bank. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid dan dapat dengan mudah diubah menjadi kas. Contohnya, 1. Deposito berjangka atau jangka waktu pendek. 2. Surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek. 3. Investasi jangka pendek lainnya, misalnya saham yang mudah diperdagangkan. Identitas pelaporan arus kas. Laporan arus kas diidentifikasi berdasarkan aktivitas yang menyebabkan pergerakan kas tersebut. Ada 3 jenis aktivitas utama. 1. Aktivitas operasional. Aktivitas yang terkait dengan operasi utama perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. 2. Aktivitas investasi. Aktivitas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan serta pembelian dan penjualan investasi. 3. Aktivitas pendanaan. Aktivitas yang terkait dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham, pinjaman, dan pembayaran dividen. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas biasanya disusun dalam 3 bagian utama. 1. Arus kas dari aktivitas operasional, menunjukkan arus kas yang dihasilkan dari operasi utama perusahaan. 2. Arus kas dari aktivitas investasi, menunjukkan arus kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, menunjukkan arus kas yang terkait dengan pendanaan perusahaan. Komponen laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 komponen utama yang perlu diketahui, yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasional. Aktivitas operasional adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama 1 periode akuntansi. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasional adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasional entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasional entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Laporan kas dari aktivitas operasional terdiri dari kegiatan atau operasi utama pada sebuah perusahaan yang secara langsung berimbas pada kas. Ini mencakup semua transaksi sehari-hari perusahaan yang mempengaruhi kas. Kita akan memasukkan data dari aktivitas yang berkaitan langsung dengan laba bersih. Contoh, dari kas aktivitas operasional pada arus kas masuk, yaitu penerimaan dari penjualan barang atau jasa, penerimaan dari bunga dan dividen. Pada arus kas keluar, yaitu pembayaran untuk pembelian barang atau jasa, pembayaran untuk gaji dan upah, pembayaran untuk biaya operasional lainnya, misalnya sewa dan utilitas. 2. Arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-tetap keuangan lainnya. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari kegiatan investasi adalah penting karena arus kas tersebut mempresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diinvestasikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Aktivitas ini melibatkan transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap seperti gedung atau mesin yang umur manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contoh arus kas dari aktivitas investasi. Pada arus kas masuk, yaitu penerimaan dari penjualan aset tetap
aset tak berwujud, aset dan aset jangka panjang lainnya. Penerimaan dari penjualan investasi pada arus kas keluar yaitu pembayaran untuk pembelian aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya, pembayaran untuk pembelian investasi. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Aktivitas pendanaan atau pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran pengungkapan tercipta. Arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada arus kas masuk yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan dari pinjaman, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman wesel hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya, dan pelunasan pinjaman. Pada arus kas keluar, pembayaran untuk pembayaran utang, pembayaran untuk dividen, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Terdapat dua bentuk metode utama penyajian laporan arus kas. Pertama, metode langsung. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Dalam metode ini, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap. Misalnya, aktivitas operasional dibagi menjadi akun-akun seperti beban penyusutan, beban amortisasi, utang, dan keuntungan. Untuk menggunakan metode ini, kita perlu menyiapkan buku kas bank dan buku kas kecil, lalu memeriksa silang antara buku bank rekening koran dan buku kas kecil. Setelahnya baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. 2. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung artinya ialah arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih dan dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusunan, kenaikan harta lancar, dan utang lancar, serta laba rugi karena pelepasan investasi. Pembedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasional. Dalam metode tidak langsung ini pendapatan bersih disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh transaksi yang masih belum direalisasi dari arus kas masuk dan keluar seperti utang dan piutang. Selain itu juga menghilangkan pengaruh perkiraan yang terdapat dalam kelompok investasi dan pembiayaan yang tidak mempengaruhi kas seperti penyusutan, amortisasi, laba rugi, dan penjualan aktiva tetap, dan dari operasi yang dihentikan, dan laporan laba rugi pembatalan utang atau transaksi pembiayaan. Metode ini fokus pada perbedaan antara laba bersih operasi. Metode tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi
neraca, dan arus kas. Dalam metode ini, arus kas, operasi, investasi, dan pendanaan disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Dengan memahami kedua metode ini, kita bisa memilih cara yang paling sesuai untuk menyusun laporan arus kas perusahaan. Cara membuat laporan arus kas. Untuk membuat laporan arus kas, kita bisa mengikuti 3 langkah utama, yaitu 1. Hitung naik dan turun kas. Langkah pertama adalah menghitung perubahan kas di perusahaan. Cek neraca untuk melihat saldo kas atau periksa buku kas bank dan buku kas kecil untuk mengetahui kenaikan atau penurunan kas selama periode tersebut. 2. Hitung kas bersih. Menghitung arus kas dari aktivitas operasional, pisahkan kas yang digunakan untuk aktivitas operasional seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan biaya operasional. Hitung jumlah kas bersih yang digunakan dalam aktivitas ini dan buat laporannya. Menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Lakukan hal yang sama untuk aktivitas investasi seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Perhatikan semua transaksi investasi pada periode tersebut dan hitung kas bersih yang digunakan atau diterima dari aktivitas ini. Menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan, hitung perubahan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dari ekuitas pemilik seperti pinjaman bank, penerbitan saham, atau pembayaran utang. 3. Jumlah kas bersih dari ketiga aktivitas. Terakhir, jumlah kas bersih dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Tambahkan saldo kas awal periode untuk mendapatkan total kas akhir periode. Setelah itu, buat laporan arus kas berdasarkan perhitungan ini. Dapat disimpulkan, laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang penting untuk memahami pergerakan kas dalam suatu perusahaan. Laporan ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemilik. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban keuangan, dan memprediksi arus kas di masa depan. Ruang lingkup laporan arus kas meliputi semua aktivitas yang terkait dengan pergerakan kas yang dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Perlu diketahui bahwa laporan arus kas merupakan pelengkap laporan laba rugi dan neraca. Laporan arus kas dapat disusun menggunakan berbagai metode seperti metode langsung dan metode tidak langsung. Laporan arus kas dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat memberikan Anda pemahaman yang lebih jelas tentang laporan arus kas. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.